Halo guys, jadi kali ini kita bakal unboxing proyektor Esral EZ920, proyektor launcingan baru dari Esral. Dan proyektor ini keluar di bulan Agustus tahun 2020. Nah, sebelumnya kita bakal tunjukin beberapa ini dari packagingnya, bisa dilihat beberapa fitur utamanya. Di sini pertama tentunya dia garansi 1 tahun spare part dan servisnya. Oke. Dan desain daripada proyektornya itu kotak dan desainnya elegan seperti produk-produk Xiaomi. Dan untuk beberapa fiturnya dia udah Full HD 1080p dan juga bisa up to sampai 300 inch dengan jarak 7,62 meter dari layar, tapi disarankan tempatnya harus gelap. Lalu di sini udah 4000 lumens brightness-nya, tapi support sampai ke 5000 lumens dengan ANSI-nya 330. Dan sudah dukung sampai di Dolby Audio ya, suaranya jadi udah lumayan bagus. Dan dia udah dukung juga beberapa aplikasi di Android seperti Netflix dan YouTube. Jadi udah built-in YouTube dan Netflix di proyektor tersebut, dan juga udah cocok untuk gaming dan fitur-fitur lainnya. Nah, sebelumnya juga kita bakal tunjukin beberapa sisi dari packagingnya ini. Packaging sampingnya ini ada spesifikasi yang ditunjukin, beberapa spesifikasi seperti nama produknya, teknologi produknya, native resolutionnya, brightnessnya, kontrasnya, sampai semua rekomendasi optimal proyeksinya 50-300 inch, terus operating systemnya, konsumsi dayanya 150 watt, terus juga udah bisa screencast atau disebutnya mirroring ya, atau miracast, bisa AirPlay kepada iPhone, dan juga bisa miracast ke HP Android seperti Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung dan lain-lainnya. Dan ada beberapa aplikasi yang sudah terdukung di OS Androidnya seperti YouTube, Netflix, Kodi, Google Play Store, web browser dan lain-lainnya. Nah, untuk berat produknya sendiri adalah 3 kilo untuk berat proyektornya. Tapi untuk berat kotor atau untuk berat packagingnya itu adalah 4 kilo, yaitu bentuk packaging seperti ini udah termasuk kabel dan aksesorisnya. Lalu juga untuk besar proyektor atau machine size-nya di sini 23,3 kali 31,3 kali 10,4 cm itu untuk berat maksudnya dimensi proyektornya. Lalu untuk dimensi packagingnya sendiri atau besar dari packing proyektornya itu adalah 39 kali 17,5 kali 38 cm. Nah, selain itu di sisi lain-lainnya cuma ada beberapa sertifikasi dari pabriknya bahwa memang sudah lulus beberapa sertifikasi internasional di sini. Nah, juga digunakan fiturnya beberapa, dia juga udah digunakan sebagai TV, dianggapnya seperti TV box karena nggak perlu pakai TV box lagi, tapi sudah built-in TV box atau Android system dan udah 1080p atau Full HD. Lalu untuk sisi belakangnya sama seperti sisi depannya. Di sisi bawahnya tidak ada apa-apa, dan sisi atasnya ada handler di sini. Handler untuk kita gampang bawanya. Nah, coba kita lihat sisi dalamnya seperti apa. Kita lihat dulu. Nah, ketika kita pertama kali buka cover atasnya, kita langsung menemukan tulisan "Thanks for choosing us." Terima kasih karena memilih kami. Lalu kita akan menemukan di sini kotak, satu buah kotak yang isinya aksesoris yang kita dapatkan apa saja. Kita lihat dulu isinya. Isinya di sini pertama kita dapat remote. Tentunya kita juga dapat power kabel. Kita juga dapat kabel HDMI. Tentunya kita dapat kabel VGA juga. Kita dapat manual book di sini. Manual booknya, oke, beberapa mengenai fisik proyektornya, kegunaannya dan fungsi-fungsinya. Apa aja sih yang kita dapat di packing listnya, dan koneksi-koneksinya, inputnya, quick startnya dan lain-lain. Ini bisa kalian nanti tinggal baca ketika sudah membeli produk ini. Lalu kita juga dapat satu buah kain kayak lap kacamata, gunanya untuk melap lensa proyektor kalau misalkan kotor, karena kain ini lebih bagus dan cocok untuk lap debu. Oke. Untuk packagingnya sendiri ini udah bener-bener sangat safety karena dia udah pakai di sini styrofoam gitu, terus udah pakai ada pengaman di pinggir-pinggirnya, jadi udah pasti aman banget.
Ya, langsung aja kembali ke sini. Ini udah kita buka dan akan kita buka semuanya. Coba dibuka dulu. Nah, ini tampak atas proyektornya ketika sudah kita buka packingannya atau packagingnya. Di sini kita bisa lihat beberapa tombol, di atasnya ada tombol powernya dan beberapa tombol lainnya seperti source dan tombol kayak menu buat tunjukin kiri kanan atas bawah. Lalu di bagian depan, tampak depannya seperti ini, kita bisa menemukan logo Ezral di sini, dan di sini ada indikator untuk remote, dan di sini juga ada lensanya dan ada tutup lensanya langsung. Oke, kalau di sisi bawahnya yang kita temukan adalah label saja mengenai beberapa penjelasan singkat mengenai proyektor ini. Dan kalau di tampak kirinya kita bisa lihat di sini ada buat exhaust panasnya, jadi panasnya bisa keluar dari kanan. Nah, di sini juga ada pengaturan keystone untuk mengatur flip bawah dan flip atasnya. Dan di sini juga ada pengaturan untuk fokus. Nah, fokus ini akan diatur setiap jarak yang kalian pilih. Jadi setiap jarak beda juga fokusnya. Jadi kalian harus selalu ngatur tiap kali udah memposisikan proyektor ini. Oke, lalu di tampak kanannya, tampak kanan dulu. Tampak kanan di sini juga ada tempat menarik untuk menarik anginnya. Dan di sini kalian juga bisa ada konektivitas TF card, udah bisa input TF card, bisa juga pasang HDMI 1, HDMI 2. Nah, kalau untuk tampak belakangnya beberapa input lainnya kalian bisa juga colok USB, yaitu maksud saya flash disk ya, ke USB port. Di sini ada 2 USB port dan ada juga VGA port, dan di sini cuma sensor untuk remote, dan ada juga untuk DVD pakai AV cable atau RCA cable. Nah, di sini kalian juga bisa colok untuk audio untuk outputnya. Jadi kalau kalian nggak merasa senang dengan suaranya, kalian bisa nambah sendiri. Ini untuk kabel powernya dan ini untuk speaker suaranya. Oke, mungkin itu aja sementara mengenai fisiknya, dan nanti kita akan tes performanya.